Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Tanjung Pura, program studi ilmu pemerintahan. Pada video ini, kami yang tergabung dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 5 anggota, yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Abang Dede Rizky, selaku ketua kelompok. Saya Dinda Priya Kamila. Saya Novianti. Saya Zalsa Berta Rahmania. Halo, saya Muhammad Saiful Hamdan. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai analisis pemetaan aktor elit nasional dengan menggunakan teori dari Robert Putnam. Analisis pemetaan elit yang akan kami sampaikan adalah analisis elit di dalam Partai Gerindra. Tetapi sebelum itu, akan disampaikan penjelasan mengenai teori elit menurut Robert Putnam oleh rekan saya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan teori elit menurut Robert Putnam. Robert Putnam menganalisa peran dan pengaruh elit dari perspektif, yaitu posisi, reportasi, dan pembuatan keputusan. Pertama, dari analisis posisi. Ini menjelaskan siapa yang menduduki puncak di suatu organisasi. Orang itulah yang memiliki peran utama yang mempunyai pengaruh besar dalam gerak organisasi. Nah, analisis posisi mengandaikan dua. Yang pertama, orang yang berkuasa di antara sekelompok elit adalah orang yang menduduki posisi puncak dari organisasi formal tersebut. Yang kedua, kekuasaan berkorelasi sepenuhnya dengan posisi kelembagaan. Dan yang ketiga, analisis posisi merupakan teknik analisa yang mudah dan yang paling umum dipergunakan untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang yang berkuasa di lembaga tersebut. Yang keempat, asumsi ini beranggapan sudah diketahui lembaga-lembaga yang mana secara politis penting dan lembaga-lembaga mana yang mempunyai pengaruh semu. Yang kelima, analisis posisi hanya efektif diterapkan dalam kondisi masyarakat atau organisasi yang memiliki distribusi kekuasaan yang timpang. Jadi, analisis posisi ini adalah suatu metode untuk mengetahui siapa si penguasa dengan cara melihat kedudukan seseorang dalam lembaga pemerintahan. Yang kedua, ada analisis reputasi. Analisis reputasi berasumsi bahwa yang pertama, individu yang oleh sesama warga dianggap memiliki pengaruh, yang bersangkutan benar-benar memiliki pengaruh. Yang kedua, individu yang oleh sesama dianggap memiliki kekuasaan, memang yang bersangkutan benar-benar memiliki kekuasaan itu. Dan yang ketiga, analisis reputasi dilakukan dengan tidak mendasarkan pada lembaga-lembaga formal, tetapi mendasarkan kepada reputasi kekuasaan secara informal yang dimiliki elit politik. Yang ketiga, ada analisis pembuatan keputusan. Nah, analisis pembuatan keputusan menekankan bahwa yang pertama, untuk mengetahui siapa yang berkuasa di antara para elit dengan cara mempelajari proses pembuatan keputusan. Perhatian utama dari analisa ini adalah siapa yang paling banyak berinisiatif dan memberikan kontribusi terhadap pembuatan keputusan organisasi. Yang kedua, dari proses ini juga diketahui siapa saja yang menjadi penentang dari proses pembuatan keputusan tersebut. Dan yang ketiga, analisis ini menurut sementara kalangan lebih efektif dibandingkan analisis posisi dan analisis reputasi. Jadi metode ini dianggap dan didasarkan pada anggapan bahwa untuk bisa mengetahui siapa yang memiliki kekuasaan dengan mempelajari proses pembuatan keputusan-keputusan tertentu. Namun, jika ditemukan dalam suatu organisasi seseorang individu tidak dalam posisi puncak, namun reputasi dan kemampuan mengambil keputusan lebih besar dibanding dengan orang lain, termasuk orang yang sebenarnya menduduki posisi puncak, maka orang ini disebut orang yang kuat atau strongman. Sementara yang menduduki posisi tetapi kekuasaannya di bawah atau sebagai bayang-bayang
orang kuat, maka orang tersebut sebagai elit boneka atau toy of elite. Robert Putnam mengemukakan bahwa dalam menentukan elit itu dapat dilakukan dengan menganalisa peran dan pengaruh elit dari perspektif, posisi, reputasi, dan pembuatan keputusan. Dengan melihat ketiga perspektif tersebut, maka pada akhirnya akan mendapatkan siapa yang merupakan strongman atau orang kuat dan siapa yang hanya menjadi boneka dalam suatu organisasi atau biasanya disebut dengan toy of elite. Nah, pada kali ini kami akan melakukan pemetaan elit pada Partai Gerindra dengan menggunakan teori dari Robert Putnam. A. Analisis posisi. Nah, elit dapat dianalisis dengan melihat posisi puncak dari organisasi. Sehingga siapapun yang menempati posisi puncak di suatu organisasi, orang itu yang mempunyai pengaruh besar. Nah, pada Partai Gerindra, yang menduduki posisi tertinggi adalah Letnan TNI Prabowo Subianto, yaitu sebagai Ketua Umum dari Partai Gerindra dan Ketua Dewan Pembinaan. Kemudian analisis reputasi. Analisis reputasi dilakukan tidak semata-mata mendasar kepada reputasi dari suatu lembaga atau organisasi saja, melainkan dengan melihat reputasi individu yang menonjol di dalam organisasi tersebut. Nah, pada Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto sudah tidak dipungkiri lagi memiliki reputasi yang menonjol dibandingkan dengan yang lainnya, di mana beliau pernah menempuh pendidikan dan karir militer selama 28 tahun sebelum masuk ke dunia politik. Nah, beliau juga salah satu dari pendiri Partai Gerindra dan pernah mencalonkan menjadi presiden pada 2004 dan 2019 dan wakil presiden pada 2009 dan sekarang menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Selain itu, Prabowo juga memiliki pengaruh dan kuasa pada Partai Gerindra karena status atau posisi beliau itu sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra. Selanjutnya, analisis pembuatan keputusan. Dalam analisis pembuatan keputusan ini, melihat dari pendapat siapa yang paling diakomodir dari suatu forum. Dalam hal ini, pada Partai Gerindra, Prabowo yang merupakan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra, sehingga dalam suatu pembuatan keputusan, tentu saja pendapat dari Prabowo ini yang paling didengar dan menjadi acuan dalam pembuatan suatu keputusan. Mengingat posisi dan reputasi dari Prabowo membuat pendapat dari Prabowo ini menjadi pendapat yang paling diakomodir dalam suatu pembuatan keputusan. Dari analisis yang telah dilakukan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Prabowo merupakan strongman atau elit, karena selain menduduki posisi puncak di Partai Gerindra, reputasi dan pengambilan keputusan beliau juga didominan di dalam Partai Gerindra. Saran untuk analisis ini yaitu untuk para aktor elit yang memiliki pengaruh di dalam suatu organisasi maupun suatu negara, diharapkan agar dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk kepentingan politik bangsa negara, tidak hanya untuk kepentingan politik pribadi ataupun kelompok saja, sehingga dapat menciptakan keseimbangan sistem politik di suatu negara. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai analisis pemetaan aktor elit nasional. Kami menyadari bahwa analisis ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan untuk dapat memberikan kritik dan saran mengenai apa yang kami analisis. Saya mewakili kelompok ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.